kan juga ya track recordnya kurang bagus. Dan Yusuf Mansur kan mengakui sendiri bahwa Yusuf Mansur itu pernah 2 kali masuk dalam penjara. Kemudian ada saksi, ada buktinya. Bu Lestari itu mengatakan bahwa ketika Yusuf Mansur ini masuk penjara, mereka tahu kan begitu. Artinya track recordnya itu sudah tidak baik ya. Terus kemudian karena track recordnya tidak baik, modal sosialnya tidak bagus. Dan juga dalam penceramah ini selalu sering kali menyisipkan cerita-cerita yang diduga fiktif atau tidak jelas sumbernya gitu Pak ya. Dan kemudian kebijakan media sosial itu Yusuf Mansur diketahui sering kali mengucapkan bersuara tapi jauh dari fakta ya. Misalkan mengatakan pernah menjabat sebagai komisaris Grab, ternyata dibantah oleh pihak Grab sendiri. Kemudian mengatakan mempunyai rumah tapis sebanyak 9.000 kalau salah ya Pak ya. Itu juga tidak ada buktinya. Dan kemudian mengatakan akan Paytren akan IPO pada tahun 2023-2024, katanya juga tidak ada. Kantornya aja dicari sama jurusita nggak ketemu, sudah tidak beroperasi itu Mas ya. Dan kemudian mengatakan Paytren ini pernah ditawar oleh sosok konglomerat sebesar 4 triliun, nyatanya untuk bayar karyawannya aja susah Pak ya sekarang. Bayar karyawan aja susah. Ini bisa menjadi bukti teman-teman bahwa Yusuf Mansur ternyata sudah ya namanya sudah dikenal tidak baik di mata masyarakat. Kita bandingkan teman-teman dengan suara-suara dari caleg yang berasal dari kalangan aktif. Misalkan Komeng ya, Komeng ini mendapat suara sebanyak 2 juta teman-teman dari warga Jawa Barat ya, atau setara dengan 19,97%. Kemudian Jihan Fahira mendapat suara 717.000, Uya Kuya mendapat suara 42.000, kemudian Once Michael ini 24.000 ya. Yusuf Mansur yang dikenal sebagai artis Ustadz ini hanya mendapat suara 1.000. Ya bahasanya begini, kalau sudah tidak ada peminatnya kan udah nggak laku dijual Mas. Baik, teman-teman, di video sebelumnya sudah kita bicarakan dengan Pak Jani Mustafa terkait dengan Partai Perindo yang mengusung caleg ya, Yusuf Mansur sebagai calegnya. Bukannya mendongkrak suara Partai Perindo, tetapi justru membuat suara Perindo ini merosot tajam gitu ya, di mana pada pemilu legislatif pada tahun 2019 ini Perindo mendapat suara 2,67%, tetapi ketika ya mengangkat Yusuf Mansur ini justru tak tanggung-tanggung menjadi wakil ketua umum Pak. Nah ini bukannya mendongkrak suaranya, justru membuat Perindo sendiri jeblok gitu ya, menjadi 1,38% kalau salah kita kutip dari Quickcount Litbang Kompas begitu. Nah itu mengenai efek dari Yusuf Mansur di Partai Perindo. Nah, sekarang kita baca teman-teman berita-berita terkait dengan seberapa besar sih perolehan Yusuf Mansur di pemilu legislatif 2004, di mana Yusuf Mansur ini mendaftarkan diri di caleg Partai Perindo di Dapil Jakarta Timur atau Dapil 1 Pak ya. Kita bacakan dari suara.com. Ya, dengan judul mujur lolos dari gugatan 98 triliun, Yusuf Mansur justru apes menjadi caleg dari Perindo begitu. Kita bacakan dari suara.com. Ustadz Yusuf Mansur apes di kontestasi pemilu 2024, maju sebagai caleg dari Perindo. Yusuf Mansur diprediksi gagal menjadi anggota dewan, sama seperti nasib para caleg Perindo, termasuk Haritano dan 5 keluarganya. Yusuf Mansur mendapat suara yang tidak signifikan ya. Yusuf Mansur yang memakai nama aslinya Jam'an Nur Khotimah Mansur dari data Realcon KPU RI ya, ini terakhir Selasa 20 Februari hanya meraup 1.264 ya suara dari data masuk sebanyak 4.961 atau dari 8.812 TPS. Suara Yusuf Mansur masih di bawah jurnalis Aiman Wicaksono yang mendapat suara sebanyak 2.560. Nah, padahal kita tahu ya Yusuf Mansur ini karena kenapa Haritano mungkin mengangkat Yusuf Mansur sebagai caleg itu karena Yusuf Mansur dinilai sebagai tokoh ustadz ya, sosok ustadz yang cukup populer juga Pak ya. Nah dengan menggelari dirinya dengan ustadz ya, dengan
memunculkan berita-berita Yusuf Mansur yang aktif ya bagi-bagi sembako, menggelar bazar murah di daerah Jakarta Timur ya, di Ciracas, di Pasar Bodang lainnya, ternyata ini tidak cukup mendongkrak suara Partai Perindo. Nah, bicara mengenai Yusuf Mansur yang sempat datang ke Ciracas, ke Cipayung. Nah, kita tahu, saya harap teman-teman juga tidak lupa, teman saya Imam dan Matiji ini juga merupakan warga Jakarta Timur ya. Kemarin mereka sempat saya telepon dan mereka juga mengatakan tidak memilih Yusuf Mansur ya, karena kita tahu sendiri mereka ini juga pernah ya menjadi korban ingkar janji ya. Yusuf Mansur memberikan janji umroh kepada Imam dan Matiji pada tahun 2010, tapi nyatanya sampai saat ini juga belum terrealisasi ya. Dan ini tentunya membuat sakit hati untuk Matiji dan Imam ya, karena pada tahun-tahun tersebut Yusuf Mansur belum seperti sekarang ya, atau sekaya raya sampai saat ini ya, tetapi sangat disesalkan Yusuf Mansur ini lupa gitu ya terhadap janjinya, terhadap sosok orang-orang terdekatnya di zaman dahulu begitu. Baik teman, oke, Pak Zeni, ini saya pengen tanya ke Pak Zeni. Ya. Nah, suara Yusuf Mansur ini jauh dari target, jauh dari harapan Pak. Padahal kita tahu ini kalau dibandingkan dengan politikus-politikus atau caleg-caleg yang dikenal dari kalangan artis Pak, ini mendapat suara cukup banyak Pak. Mungkin seperti Eko Patrio ini mendapat suara 26.000, dan kemudian caleg-caleg dari kalangan artis lain Pak, Krisdayanti dan lain-lain. Nah, ini yang Pak Zaini baca ini seperti apa? Karena biasanya caleg dari partai tertentu di mana berasal dari kalangan artis ini biasanya juga bisa menarik suara yang cukup signifikan. Tetapi Yusuf Mansur sendiri yang kita tahu sudah cukup populer, lalu di TV ya, ini dulu ya, ini ternyata jauh dari target Pak. Jadi begini Mas, kalau artis itu kan biasanya memang sudah dikenal ya. Tetapi ketika dikenal orang juga mereka dilihat juga latar belakangnya ya Mas. Ya, kalau katakanlah misalnya kita ambil contohnya Eko Patrio misalnya. Mereka dari PAN. Eko Patrio ini kan latar belakangnya bagus. Ya. Artinya modal sosialnya bagus Mas. Baik. Mereka masih di masyarakat tuh namanya masih harum kan begitu. Artinya tidak berbuat onar, tidak pernah dihukum dan lain sebagainya. Itu juga sebagai modal. Tetapi kalau Yusuf Mansur ini kan kita ketahui sendiri, yang perkara saya saja itu melawan saya. Itu kan sebenarnya gugatan itu walaupun pribadi saya, tetapi di kota wisata ini JBN ini kan 250 orang yang menjadi korban ya. Dengan jumlah di atas 50 miliar loh kan. Belum lagi yang gugatan di Tangerang, kawan-kawan di Tangerang itu investasi berkaitan dengan berkaitan dengan investasi Hotel City, kemudian patungan usaha dan lain sebagainya. Ini kan juga ya track recordnya kurang bagus. Dan Yusuf Mansur kan mengakui sendiri bahwa Yusuf Mansur itu pernah 2 kali masuk dalam penjara. Kemudian ada saksi, ada buktinya. Bu Lestari itu mengatakan bahwa ketika Yusuf Mansur ini masuk penjara mereka tahu kan begitu. Artinya track recordnya itu sudah tidak baik ya. Terus kemudian karena track recordnya tidak baik, modal sosialnya tidak bagus Mas begitu. Orang mau digelontor uang berapapun ya kan paling diterima uang tapi nggak dipilih Mas kalau. Tapi Pak, padahal kan ini dibandingkan dengan caleg-caleg lain yang berasal dari kalangan artis Pak, ini kan Yusuf sendiri kan dikenal sebagai sosok ustadz Pak. Diharapkan dengan gelarnya sebagai ustadz ini kan bisa menjadi wakil rakyat yang amanah, yang jujur. Nah, tetapi justru, nah ini kok masyarakat itu sudah tidak percaya, sudah mengenal Yusuf Mansur seperti apa? Ya, sudah antipati Mas. Kalau kita ngelihat dari beberapa rekam jejak Yusuf Mansur ini ketika berceramah, mereka minta sedekah,
Dan itu mereka sendiri loh yang upload itu. Ya. Dengan cara-cara kalau nggak salah di Kerinci, Indragiri Hulu atau di mana itu kan mereka juga terang-terangan itu nodong. Nodong Ibu Bupati kalau nggak salah. Terus kemudian Pak Dandim apa Pak siapa itu juga. Artinya itu yang upload mereka sendiri. Artinya itu juga senjata makan tuan begitu. Oh itu loh kelakuannya. Orang udah tahu sehingga orang antipati memilih Yusuf Mansur, takut juga ketika Yusuf Mansur menjadi anggota Dewan DPR RI. Mereka punya kuasa, mereka bikin program A dan B, lalu merugikan masyarakat banyak, kan takut juga. Ya, selain dengan banyaknya korban yang menjadi banyaknya korban ya dari investasi yang digas oleh Yusuf Mansur, tadi sudah disampaikan Pak Zeni cara-cara Yusuf Mansur menggalang sedekah dan juga dalam berceramah ini selalu seringkali menyisipkan cerita-cerita yang diduga fiktif atau tidak jelas sumbernya betul Pak ya. Dan kemudian jejak media sosial itu Yusuf Mansur diketahui seringkali mengucapkan bersuara tapi jauh dari fakta ya. Misalkan mengatakan pernah menjabat sebagai komisaris Grab, ternyata dibantah oleh pihak Grab sendiri. Kemudian mengatakan mempunyai rumah tapis sebanyak 9.000 kalau salah ya Pak ya. Itu juga tidak ada buktinya. Dan kemudian mengatakan akan PayTrend akan IPO pada tahun 2023-2024. Nyatanya juga tidak ada, kantornya aja dicari sama jurusita nggak ketemu, sudah tidak beroperasi itu Mas ya. Dan kemudian mengatakan PayTrend ini pernah ditawar oleh sosok konglomerat sebesar 4 triliun, nyatanya untuk bayar karyawannya aja susah Pak ya sekarang. Bayar karyawan aja susah. Ini bisa menjadi bukti teman-teman bahwa Yusuf Mansur ternyata sudah namanya sudah dikenal tidak baik di mata masyarakat. Kita bandingkan teman-teman dengan suara-suara dari caleg yang berasal dari kalangan aktif. Misalkan Komeng ya, Komeng ini mendapat suara sebanyak 2 juta teman-teman dari warga Jawa Barat ya, atau setara dengan 19,97%. Kemudian Jihan Fahira mendapat suara 717.000, Uya Kuya mendapat suara 42.000, kemudian Once Michael ini 24.000. Nah, Yusuf Mansur yang dikenal sebagai artis ustadz ini hanya mendapat suara 1.000. Ya bahasanya begini, kalau sudah tidak ada peminatnya kan udah nggak laku dijual Mas. Ya kalau yang milih cuma sedikit sampai nggak jadi anggota dewan kan sudah nggak laku dijual ke masyarakat gitu. Saya beserta Pak Zeni, saya tutup, saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Saya dan Pak Zeni mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.